Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatannya kepada kita. Di antaranya adalah nikmat yang paling utama, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tak kalah pentingnya adalah nikmat al-afiyah. Apa itu al-afiyah, Bapak Ibu sekalian? Sehat wal afiyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, maaf dan afiyah. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqini khairam minal afiyah. Sesungguhnya seorang hamba tidak diberi sesuatu yang lebih utama setelah al-yakin, setelah iman, kecuali yaitu al-afiyah. Jadi setelah nikmat iman, nikmat Islam, yang paling utama lagi adalah nikmat sehat, al-afiyah. Semua sehat nggih, Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Yang penting sehat nggih. Insyaallah. Kalau sehat, apapun ya, suasana dingin seperti ini, berdiding juga tetap bisa dilalui dengan baik, begitu ya. Suasana panas juga insya Allah bisa dilalui dengan baik ya. Makan apapun itu insya Allah juga nikmat ya. Tapi kalau lagi tidak sehat ya, ingkung rasa ayam. Ya. Itulah kalau kita sedang tidak sehat, ingkung rasa rebung ya, pahit begitu kan ya. Oh, ini ingkung kok kayak rebung pahit. Ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena nikmat-nikmat tadi yang sangat banyak sekali. Ya. Kalau dihitung-hitung sangat-sangat banyak ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan pernah rampung. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau gunakan nikmat-nikmat yang ada, nikmat jasadnya, nikmat sehatnya, ya, hartanya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hakikat syukur, menggunakan nikmat-nikmat yang ada untuk hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah kita ngaji di sini termasuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji ini butuh energi apa mboten bagus sekalian? Nah, ini asupan energinya sudah ada. Nah, energi yang kita gunakan ini bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Digunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah. Salat maghrib disambung dengan thalabul ilm, menuntut ilmu, ini juga ibadah, wajib. Bahkan Rasulullah mengatakan wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib
bagi setiap muslim, tentunya juga muslimah, wajib ya. Bahkan salah satu sebab dari kekufuran adalah adamul ilmi. Salah satu sebab dari orang jatuh kepada kekufuran ya, itu adalah karena dia tidak punya ilmu. Maka penting sekali ilmu ini ya. Bahkan Syekh Imam Al-Bukhari dalam bukunya Sahih Bukhari, beliau menulis bahwa baban al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Beliau menulis satu bab yang judulnya ilmu itu harus dimiliki seseorang qabla al-qawli wal amali, sebelum mengucap, sebelum beramal. Jadi orang ngomong itu ya ada ilmunya. Orang beraktivitas melakukan kegiatan juga itu ada ilmunya. Jangan sampai yang dilakukan, yang diomongkan itu keluar dari batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan-aturan Allah, berakibat pada orang itu nanti hisabnya akan sulit. Hisabnya akan sulit. Tetapi kalau didasari dengan ilmu, sesuai berjalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka hisabnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga keselamatan, keberkahan tercurah kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah turut andil membantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah itu hartanya banyak, orang kaya. Itu habis untuk mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Juga keluarga-keluarga beliau yang lain ya, putra-putri beliau ya. Fatimah yang Masya Allah ya, sangat-sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang al-abror, orang-orang bertakwa, orang-orang mulia, al-atqiya ya. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat gelar dari Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Maka tidak pantas bagi kita yang hidup di akhir zaman, jauh kepribadian kita jauh sekali beda dibanding dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik, ada yang menghujat para sahabat. Itu berarti kalau ada yang seperti itu berarti akidahnya rusak, keyakinannya rusak, keimanannya rusak. Karena orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tentunya mengikuti Al-Quran, dan Al-Quran mengatakan bahwa para sahabat adalah mereka radhiyallahu anhum wa radu'an, surat At-Taubah ya. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajiannya, masih surat Al-Bayyinah. Apa arti Al-Bayyinah Bapak Ibu sekalian? Bukti-bukti yang nyata. Surat Al-Bayyinah yang salah satu hadis terkait dengannya bahwa Rasulullah mendapat pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan surat ini kepada siapa? Kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Jadi Rasulullah mendapat pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan surat ini kepada Ubay bin Ka'ab. Maka ketika Rasulullah berjumpa dengan Ubay bin Ka'ab, Rasulullah berkata, "Wahai Ubay, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, inni umirtu an aqra'a 'alaika surata kadza wa kadza." Atau dalam riwayat yang lain, wahai siapa tadi, Pak? Ubay, wahai Ubay, innallaha amaroni an aqra'a 'alaikal Qur'an. Banyak riwayatnya. Ada lagi yang mengatakan innallaha amaroni an aqra'a lam yakunil ladina kafaru. Jadi Rasulullah mendapat pesan dari Allah untuk membacakan surat ini kepada Ubay. Ubay bertanya, hal sammani, apakah Allah menyebut namaku? An-na'am, iya. Maka Ubay menangis karena namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hadis yang berkaitan dengan surat Al-Bayyinah. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin kita lanjutkan masih dalam masih pada surat yang ayat yang kedua ya.
Itu Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Bahwa al-bayyinah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti-bukti yang nyata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang pertama Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrik tidak akan meninggalkan mungfakina, tidak akan meninggalkan keyakinan mereka sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Dan al-bayyinah itu dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang kedua, Rasulun minallah, seorang rasul yang diutus oleh Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu apa bedanya rasul dengan nabi? Nabi itu untuk kaumnya. Kalau rasul seluruh umat. Nabi dapat kitab? Nabi tidak dapat kitab? Kalau rasul dapat. Berarti rasul ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan wahyu. Makanya di sini yatlu suhufan mutahhar. Rasul itu datang dan membacakan suhuf. Suhuf jam'un min sahifah. Suhuf itu jamak dari kata sahifah. Sahifah itu artinya lembaran. Berarti suhuf itu lembaran-lembaran. Rasul itu membacakan lembaran-lembaran. Pertanyaan saya kemarin sudah kita jelaskan. Membaca lembaran-lembaran di sini maksudnya apa, Bapak sekalian? Apakah membaca dari kertas atau membaca dari hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hafalan? Dari hafalan. Karena Rasulullah tidak membaca. Beliau ummi. Maka kata para ulama, beliau membaca ma tadammana minal Qur'an. Beliau membaca isi ataupun Al-Qur'an itu dari hati beliau. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suhuf itu dulu di zaman Nabi memang masih bentuknya belum terkumpulkan jadi satu. Masih di atas, ditulis di atas daun-daun, ya pelepah kurma, kemudian kulit-kulit, mungkin di batu-batu diukir begitu ya, kayu-kayu. Ya, karena saat itu memang wallahu alam ya, sudah ada kertas belum, Pak? Belum ya, zaman segitu belum ada kertas. Adanya kain ya, kain sudah ada, mungkin ditulis dicari-cari kain gitu ya. Dan saat itu, saat turunnya wahyu, ini yang harus kita ingat-ingat. Saat turunnya wahyu, Rasulullah melarang para sahabat menulis selain Al-Quran. Jadi yang tertulis semua itu adalah Al-Quran. Hadis yang disampaikan oleh Nabi, fi'al perbuatan Nabi tidak diabadikan dalam tulisan, tetapi dalam memorinya para sahabat. Perkataan Nabi juga dihafal dalam memorinya para sahabat. Tetapi kalau Al-Quran selain dihafal juga ditulis. Bahkan Rasulullah memiliki katib, memiliki sekretaris untuk menulis. Cari apa jari? Cari nah artinya apa tuh, Pak? Menulis ya. Cari sekretaris ya. Ada Zaid bin Sabit, ada Ubay bin Ka'ab ini yang mendapatkan pesan khusus ya. Ada Abu Zaid ya. Jadi ada beberapa katib penulis risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menulis wahyu. Ya, coba yang sudah saya sampaikan berlalu-lalu untuk mengingat lagi. Al-Qur'an ini kan yang sudah terkumpulkan ini kan urut dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Urutan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tetapi yang turun pertama adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Kok bisa ditulis dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas? Ini siapa yang memerintahkan seperti itu? Ini inisiatif siapa? Bukan inisiatif Allah bahasanya ya. Ini tauqifi. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urutan Al-Quran menurut para ulama ahli ilmu Al-Quran,
dalam buku Ulumul Quran, dalam buku Al-Burhan fi Mabahith fi Ulumil Quran dan seterusnya. Di sana disebutkan bahwa urutan wahyu dari Al-Fatihah surat pertama, Al-Baqarah surat kedua, Ali Imran ketiga, An-Nisa keempat sampai An-Nas ke 114 ya. Itu urutan-urutan seperti itu tauqifi. Tauqifi itu apa? Pesan dari Allah langsung. Sudah pesanan paketan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Tidak ada campur baur ataupun istihadnya Nabi ataupun apalagi para sahabat. Sehingga dalam riwayat disebutkan ketika beliau mendapatkan wahyu, uktub ayat kada fi surati kada ba'da hadza wa hadza. Wahai Zaid, tulislah ayat yang tadi saya sampaikan dalam surat ini, setelah ayat ini, sebelum ayat ini. Jadi sampai detail seperti itu. Wahai Zaid, tulislah ya ayat yang saya baca tadi dalam surat ini, begitu ya. Dalam surat ini, setelah ayat ini, sebelum ayat ini. Jadi urutannya seperti kan mengingat wahyu tidak turun satu Al-Baqarah kan enggak satu Al-Baqarah langsung begitu, bertahap. Maka dijelaskan oleh Nabi. Tulislah ayat yang saya baca tadi di dalam surat ini, setelah ayat ini, sebelum ayat ini. Jadi sudah urutannya seperti itu. Ribon? Pandai sekali, ingatannya luar biasa. Ya kan yang menghimpun Al-Quran di dalam hati Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya surat An-Najm. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Nabi, jangan engkau buru-buru menggerakkan lisanmu untuk mengikuti bacaan Jibril ketika sedang ditalqin, sedang dibacakan Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Karena apa? Inna alaina, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, jam'ahu wa qur'anah, yang akan menghimpun Al-Quran di dalam hatimu. Masya Allah. Memang sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain memang sebelum beliau menjadi nabi, beliau juga dikenal sebagai memiliki sifat fatonah. Artinya apa? Cerdas. Jadi kalau punya anak perempuan dikasih nama fatonah. Laki-laki juga boleh fatoni. Bukan fatona tapi fatoni. Artinya apa? Cerdas ya. Pak Tony. Ada Pak Tony. Kalau Pak-nya jadi Pak artinya beda ya. Tony nggak tahu artinya. Tapi kalau fatona itu artinya cerdas. Fatona, fatoni, fatonah ya. Artinya cerdas. Kalau berubah jadi Pak Tony ya nggak tahu. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di sini disebutkan Rasul juga yatlu, membaca. Memang Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Dan sifat dari suhuf, sifat daripada lembaran-lembaran yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala mutahharah. Apa artinya kemarin mutahharah? Suci. Yang suci isinya atau fisik Al-Qur'annya itu. Isinya. Fisiknya buatan suci. Ayo ibu-ibu, yang suci isi Al-Qur'annya, ayat-ayatnya ini adalah ayat suci, betul kita yakin. Lalu tulisan-tulisannya yang ada di dalam mushaf Al-Qur'an, misalnya jadi satu ini Al-Qur'an, apakah ini juga bisa dikatakan atau ini disifati dengan suci juga? Ya, harus yakin ya. Jadi fisiknya, bentuk tulisan mushaf Al-Qur'an ya, kalau ini tafsir Pak, ini ada tulisan lain selain ayat, maka ini tidak bisa disebut dengan mushaf. Gak bisa, artinya nanti perlakuannya beda. Tetapi kalau sudah mushaf Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu adalah kitab suci. Suci secara fisik. Maka para ulama yang mengatakan bahwa ya, orang yang berhadas baik besar maupun kecil tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an. Jadi kalau panjenengan mau
baca Al-Quran, terlebih dulu wudu, menutup aurat. Maca Quran wudule ketok, orang sopan itu, bluder itu kan, cuma pakai kolor, ndak sopan ini, apalagi ndak wudu ya. Maka wudu ya pakai baju yang rapi, yang sopan lah ya, menutup aurat. Yang perempuan pakai kerudung ya. Ya. Kita bacakan bahwa di dalam buku fikih ibadah di sana disebutkan ada ahwalu wujubil wudu. Hal-hal yang perkara kondisi-kondisi seorang wajib wudu, di antaranya adalah mashul mushaf, menyentuh mushaf, memegang mushaf Al-Qur'an. Nah, ibu-ibu yang sedang haid ya apalagi tidak boleh ya. Tidak boleh menyentuh, memegang Al-Qur'an. Lalu kalau mau baca Al-Qur'an ya, para ulama ada yang membolehkan kalau menjaga hafalan atau zikir. Kan surat ayat kursi kan Al-Quran ya. Nah itu dibaca untuk zikir. Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas dibaca zikir pagi dan zikir sore. Alangkah gersangnya hati seorang wanita 15 hari tidak baca zikir, tidak baca maksudnya enggak baca zikir gitu ya. Kalau Al-Quran kan boleh membaca ya. Artinya. Betul Pak, kenapa pembatan ibu-ibu? Pripun? Mengajar ya. Yang penting jangan menyentuh mushafnya. Ya, jangan menyentuh mushafnya atau pakai mushaf yang ada di HP. Karena menurut para ulama aplikasi yang ada di HP ini bukan Al-Qur'an. Ya, bukan Al-Qur'an. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Waqiah ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya. Menyentuh apa? Al-Quran kecuali al-mutahharun, kecuali orang-orang suci. Para ulama ahli tafsir sepakat al-mutahharun di sini adalah para malaikat. Kan berarti bukan manusia. Ya, sebentar. Ada riwayat lain dari hadis Rasulullah bahwasanya ya beliau pernah bersabda, la yamassul Quran illa tohir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali tohir. Tohir ini manusia yang dalam kondisi suci, tidak berhadas besar maupun hadas kecil. Dan fayut labut at-tasyabuh bihim, dan kita diminta untuk menyerupai malaikat dalam hal apa? Kesucian sebelum menyentuh mushaf. Kalau mushaf yang disentuh malaikat yang tidak bisa disentuh kecuali oleh para malaikat adalah mushaf yang ada di Lauhul Mahfuz. Sementara kalau di dunia ini mushaf yang ada maka ya, siapa saja bisa menyentuh. Maka Nabi memberikan rambu-rambu, la yamassul Quran illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Ada juga hadis riwayat dari dari Abdullah bin Abi Bakar, inna fil kitabilladzi katabahu Rasulullah li Amr bin Hazm. Ada satu surat yang ditulis oleh Rasulullah kepada Amr bin Hazm. Sama isinya adalah alla yamassal Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci dari hadas besar dan hadas kecil. Para ulama mengatakan bahwasanya fa inna ashaba Rasulillah, sesungguhnya para sahabat Rasul, wat tabi'in, dan para tabi'in, yarji'una ilaih, itu berpegang pada hadis itu, wa yada'una ra'yahum, dan mereka meninggalkan pendapat-pendapat mereka. Jadi mereka berpegang dengan hadis itu. Meskipun ada yang mengatakan hadis itu lemah, tetapi para sahabat dan para tabi'in tetap berpegang pada hadis itu dan meninggalkan pendapat-pendapat mereka tentang status hadis ini. Artinya apa? Mereka berusaha kalau mau menyentuh Al-Quran dalam kondisi suci. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan keuntungannya, kalau kita baca Al-Quran dalam kondisi suci dari hadas kecil dan hadas besar, kalau ketemu dengan ayat sajadah, itu bisa langsung sujud. Karena menurut para ulama, sebagian para ulama,
sujud tilawah itu syaratnya sama seperti syaratnya sholat, yaitu menutup aurat, bersih dari hadas besar ataupun hadas kecil. Ya, kalau kita sedang membaca ayat sajadah yang ada di dalam Quran, ada di 15 tempat Pak ya, ada di 15 tempat. Nah, itu kita ketika mendapatkan itu bisa langsung sujud. Kalau di juz sama ada surat Al-Alaq dan surat Al-Insyiqaq. Di juz ada juga di surat An-Najm, ada 15 tempat ini. Nanti panjenengan biasanya sudah ditandai. Ada gambar apa? Masjid Kubah ataupun sajadah. Ada gambar kubah masjid. Nah, berarti disitulah tempat-tempat kita diperintahkan untuk sujud. Nah, itu bikin setan jengkel Pak, bikin setan menyesal ya. Kata setan, celaka saya, diperintahkan untuk sujud tidak mau sujud, sementara manusia diperintahkan sujud mau sujud. Manusia mendapatkan surga, kata setan, saya mendapatkan neraka karena tidak mau sujud. Jadi kalau kita mau bikin mangkel setan, ketika dapat surat As-Sajadah, sujudlah. Nah, setan nesu ya. 1 poin. Ya. Pripun Bu? Pripun? Ada yang? Ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Bukan itu. Saya pernah baca bahwa ketika tidak bisa sujud tilawah, maka membacanya sami'na wa ata'na. Ya. Saya dapat di sebuah tulisan, saya bawa ini. Kalau tidak sempat membaca, tidak bisa sempat sujud tilawah, maka membaca sami'na wa ata'na. Artinya apa? Kami dengar dan kami taat. Ya, begitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi apa susahnya sujud? Sekali sujud. Dan setiap kali kita sujud karena Allah Subhanahu wa taala, Allah meninggikan derajat kita ya. Itu yang pertama, bahwa yang suci itu adalah fisiknya juga suci. Yang kedua, ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an itu bersih dari apa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anizzur, ajaran atau isi Al-Qur'an itu bersih dari azur, itu kedustaan, wasyak, keraguan-raguan, wan nifaq, kemunafikan, wadhalalah, dan kesesatan. Atau kata Imam At-Tabari ya, yaqra'u suhufan mutahharatan minal batil, bahwa Rasul itu membaca suhuf, lembaran-lembaran yang bersih dari segala macam bentuk kebatilan. Jadi isi Al-Qur'an itu benar. Isi Al-Qur'an itu jauh daripada segala hal yang batil, tidak memerintahkan, tidak mengajak manusia untuk melakukan sesuatu yang batil, sesuatu yang buruk, kejahatan dan seterusnya. Ya, kemunafikan, keraguan-raguan dan seterusnya, ya, itu tidak diajarkan di dalam Al-Qur'an. Adanya adalah Al-Qur'an mengingatkan manusia tentang bahaya syirik, tentang bahaya nifak, munafik, tentang ancaman untuk itu tadi, juga tentang ancaman untuk orang yang berdusta dan seterusnya. Ya. Jadi Al-Qur'an itu bersih daripada isinya, bersih daripada keyakinan ataupun ajaran-ajaran yang tidak benar itu. Ya. Mari kita buktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam Al-Qur'an, mengajarkan kita bahwa Tuhan itu hanya satu. Berarti itu kan ajaran bahwa tidak ada Tuhan lebih dari satu. Melarang mengajak kita untuk menyembah Tuhan yang satu, dan Allah melarang seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid 163. Kenapa Tuhan itu satu? Bahayanya apa kalau Tuhan dua? Surat Al-Anbiya ayat 22. Laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Seandainya di dunia ini, di alam dunia ini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala,
maka akan rusak bumi dan seisinya ini. Fa subhanallahi rabbil arsyil amma yasifun, maka maha suci Allah Subhanahu wa taala pemilik arsy dari apa yang mereka sifatkan. Ya. Rusaknya bagaimana? Dalam surat Al-Mu'minun ayat 91. Ya. Wa makana ma'ahu min ilahin, Allah tidak ada, wa makana dan tidak ada selain bersama Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang lain. Idz la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Karena kalau Tuhan ini lebih satu, maka masing-masing Tuhan akan membawa ciptaan mereka. Ya. Wala ala ba'duhum ala ba'din. Tuhan itu akan saling bermusuhan. Yang ngatur alam ini lebih dari satu, kacau nanti, Pak. Sijine pengen udan, sijine pengen kemarau. Satunya pengen banjir, satunya pengen yang lain. Ya. Misalnya ada orang-orang yang durhaka atau orang-orang yang melakukan kerusakan-kerusakan, pengen menghukum, hukumannya beda-beda, berdebat dan seterusnya. Maka itu bahayanya kalau ada lebih daripada satu Tuhan. Sehingga alam semesta yang berjalan begitu tertib, gitu Pak ya. Alam semesta yang berjalan begitu tertib, ini menunjukkan bahwa pengaturnya satu. Mengaturnya satu. Sehingga apa? Tidak saling bertabrakan, tidak saling tidak saling berbenturan. Ya. Satu berjalan dengan baik. Karena yang ngatur lebih satu, ya tadi itu, masing-masing punya egoisme, punya keinginan sendiri-sendiri. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an seperti itu, bahwa tidak ada di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tidak ada Tuhan kecuali satu, Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahu wahid. Nah, ini ajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'annya mengajarkan untuk kepada manusia untuk percaya satu Tuhan, menyembah satu Tuhan. Dan Allah juga mengancam orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam neraka. Dosa-dosanya tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Jadi kalau ada orang musyrik menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, meyakini ada sesuatu yang menyamai kehebatannya seperti Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sampai dibawa mati, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang meninggal membawa dosa syirik ini, ya, walaupun dia mengetuk pintu-pintu surga dengan sholat, dengan puasa, dengan yang lainnya, maka tidak akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sholatnya, puasanya, zakatnya, kebaikannya sudah gugur dengan apa? Dengan kesyirikan itu. Surat An-Nisa 116. Wa may yusyrik Surat Al-An'am 88. Surat Al-An'am 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka manusia melakukan kesyirikan, syirik besar mestinya ya, maka lahabita anhum ma kanu ya'malun. Apa yang telah mereka kerjakan sia-sia, gugur. Ya, gugur ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini mengingatkan kepada kita. Makanya hati-hati dengan dosa syirik ini. Ya, kalau syirik kecil ya seperti riya dan seterusnya bisa menghapus amal, tetapi masih ada peluang untuk masuk surga. Tetapi kalau syirik besar ya, yang di situ ada kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan yang lain-lainnya, maka
dosanya tidak diampuni kalau belum sempat bertobat di dunia. Kalau tobat ya diampuni. Kalau tobat ya diampuni. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, maka kita akan dapati ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah satu Tuhan saja. Untuk menjauhi syirik, ya. Bahwa orang yang musyrik itu tidak akan diampuni oleh Allah dosanya, dan bahwa ya mereka akan gugur amal-amal ibadah yang telah dilakukannya. Jadi sia-sia, Pak. Kemudian Al-Qur'an juga mutahharatun minasyak, bersih suci dari keraguan-raguan. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat yang keberapa itu? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalikal kitab, itulah Alkitab. Apa? Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Di dalam Al-Qur'an tidak ada keraguan-raguan. Isinya adalah kebenaran semuanya. Ya. Isinya kebenaran. Kisah-kisah yang disebutkan al-amba, kisah-kisah al-akhbar, berita-berita, al-qasas yang disebutkan di dalam Al-Quran itu benar semuanya. Bukan dongeng. Bukan dongeng. Bukan kisah fiktif, tetapi sesuatu yang memang telah terjadi di sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan juga peristiwa-peristiwa yang dikhabarkan nanti akan terjadi setelah kewafatan Nabi Muhammad itu juga nyata. Mulai dari tanda-tanda hari kiamat sampai nanti apa? Sampai peristiwa di hari kiamat, sampai nanti peristiwa di alam akhirat, itu nyata. Itu nyata. Ya. Makanya kalau seseorang yang mempelajari Al-Quran, ya, belajar maknanya, tafsirnya, mestinya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dalam, semakin kuat, ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, mungkin beberapa hal yang bisa dibuktikan dengan teknologi hari ini adalah seperti proses ataupun fase perkembangan janin di dalam perut ibu yang hamil. Ya. Itu sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala proses atau fasenya. Ya. Dalam surat Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat 5. Nanti panjenengan baca. Saya bacakan artinya saja. Wahai manusia, kamu dalam ya ayuhan nas, jika kamu dalam keraguan, wahai manusia, jika kamu memang mengalami keraguan, dalam keraguan tentang kebangkitan, ini Allah mengingatkan bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia itu gampang. Jika kamu ragu-ragu manusia akan dibangkitkan, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu. Dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Ini dalam surat Al-Hajj ayat 5. Ada lagi dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Al-Mu'minun surat 23. Surat yang ke-23 ayat 12 sampai 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Kemudian segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, yaitu manusia. Jadi ketika ada profesor siapa? Kate Moore atau siapa namanya? Seorang ahli profesor ya. Membaca terjemahan ayat ini, walaupun diperselisihkan apakah dia masuk Islam atau tidak,
Dia mengatakan bahwa kitab suci ini ya, yang menjelaskan fase pertumbuhan janin dan persis ataupun benar sebagaimana hasil penelitian teknologi hari ini dengan adanya USG dan seterusnya ya, bisa mengetahui perkembangan janin embrio dalam tubuh. Ini tidak mungkin kalau ya, ini tidak mungkin kalau turunnya atau yang bikin manusia. Pasti ini dari Yang Maha Pencipta. Kemudian berita simpang siur, ada yang mengatakan masuk Islam, ada yang mengatakan tidak. Karena belum pernah ada pernyataan resmi bahwa dia masuk Islam. Tapi ada beberapa orang yang kemudian masuk Islam setelah membaca ini. Karena ini 1400 tahun yang lalu, Bapak sekalian. Kertas saja belum ada. Adanya tadi itu ya, untuk nulis itu di kain-kain. Kamera juga belum ada ya. Teknologi belum canggih, tetapi bisa menjelaskan proses perkembangan janin sampai seperti itu Al-Quran. Berarti ini memang dari yang menciptakan janin itu, dari yang mengembangkan janin itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita setelah tahu ini jangan ragu lagi dengan kitab suci kita, yaitu Al-Quran, dengan agama yang kita anut, yaitu Al-Quran. Yang di situ dijelaskan tentang proses perkembangan janin ya. Janin, dan ini juga mukjizat yang bisa dibuktikan dengan teknologi hari ini. Dan juga tentang kisah siapa? Seorang ilmuwan yang kemudian masuk Islam, Daud Musa Pitcock ya, yang dia membaca surat Al-Qamar, bulan terbelah menjadi dua ya. Kemudian ternyata dibuktikan oleh NASA yang saat itu menerjunkan manusia ke bulan, dan di sana diteliti bahwa bulan memang pernah terbelah menjadi dua. Jadi 1400 tahun yang lalu Nabi pernah membelah bulan. Ditunjuk bulan itu terbelah menjadi dua. Orang-orang musyrik sebagian beriman, sebagian tidak meyakini. Tapi hari ini dibenarkan oleh ilmu teknologi kecanggihan ya, bahwa ada struktur dalam bulan itu yang menunjukkan bulan pernah terbelah menjadi dua. Masya Allah ya, jadi kita harusnya setelah ini semakin yakin, tambah mantap imannya dengan agama yang kita anut. Jangan lagi goyah dengan isu-isu, dengan syubhat-syubhat mungkin yang sering kita dapatkan di media sosial, yang kalau kita tidak berpegang teguh dengan Islam bisa goyah keimanan kita. Ini sudah dibuktikan dalam Al-Quran banyak sekali bahwa betul Al-Quran ini benar adanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watan Bapak sekalian yang dapat kita pelajari pada kesempatan malam hari ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, sudah adzan. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.